A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Udah pada sarapan belum? Nah, ibu pengen ngecek dulu nih semangatnya. Kalau misalkan ibu bilang semangat pagi, adik-adik jawab pagi semangat pagi gitu ya. Oke, siap? Siap. Semangat pagi. Pagi semangat pagi. Oke semuanya, sebelum memulai pembelajaran di sini ibu mau absen dulu ya. Nah, untuk absen pertama ada Ahmad hadir? Hadir. Ada Dea hadir? Oke. Hari ini ada yang izin sakit apa? Ada yang sakit? Siapa yang sakit? Yang sakit Intan dulu. Oh, sakit kenapa? Intan sakitnya panas. Terus semoga nanti Intan cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya. Ada yang apa? Ada siapa? Rehan apa? Kemana? Biasa buat tidur. Oh, ya biasa tidur gitu ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Oke, Indra pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, sebelum ke pembelajaran, di sini ibu pengen adik-adik untuk pada fokus. Ini ibu ada games seperti ini. Kalau misalkan ibu bilang pagi, kalian harus tepuk satu kali. Kalau bilang siang, kalian bisa tepuk 2 kali. Kalau sore 3 kali. Kalau malam jangan bersuara. Oke? Semuanya paham? Oke. Ibu coba ya. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Oke. Semuanya pada fokus ya. Sudah bisa menerima pembelajaran di sini ibu akan menyampaikan materi tentang inspirasi Al-Quran, melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Ada yang tahu itu apa melestarikan alam? Oke, sebagian ada yang tahu ya. Kalau untuk menjaga kehidupan, ada yang tahu juga seperti apa? Oke, nanti ibu bahas. Nah, sebelum ke pembelajaran atau materi, di sini ibu ada video yang harus kalian lihat, amati, dan juga perhatikan ya. Nah, ini dia video. Alam terasa hidup dan tenang. Semuanya seperti saling menjaga. Jika aku melindungi alam, alam juga akan melindungi kita. Kenapa airnya berubah? Sepertinya alam sedang tidak baik-baik saja. Mungkin alam cuma minta kita lebih peduli dan gak sembarangan. Kalau kita mulai dari hal kecil, alam punya waktu untuk pulih. Sedikit demi sedikit,
kita bisa membantu alam bernapas lagi. Nature can recover if we are willing to change. Kalau kita peduli, alam akan selalu memberi kembali. Nama saya Akil. Raffi, jangan buang sampah sembarangan. Alam bisa kotor nanti. Oh iya, harus buang di tempatnya, biar taman tetap indah. Raffi, pisahkan sampahnya ya. Kulit pisang ke organik, botol plastik ke plastik. Oh gitu ya. Jadi, Lina, Pak Danu, ada sampah di bawah pohon itu. Bagus sekali. Kalau semua orang peduli, taman akan selalu bersih. Menanam pohon berarti menjaga masa depan bumi kita. Wah, pohonnya jadi rumah baru buat burung nanti. Ayo. Kalau kita semua menjaga kebersihan, bumi akan selalu indah. A few moments later. Nah, konsep Islam tentang alam di sini menjadi ada kategorinya ada 3 ya. Manusia sebagai khalifah fil ard, yaitu pengelola bumi. Yang kedua, alam sebagai ayat kauniyah, tanda kebesaran Allah, dan yang terakhir konsep keseimbangan atau disebut dengan mizan ya. Nah, pengelola bumi ini manusia diberi amanah oleh Allah untuk menjaga dan merawat alam. Nah, alam itu kan sudah disediakan oleh Allah. Apa aja sih yang harus kita jaga dan kita rawat? Mulai dari gunung, sungai, pohon, hewan, itu yang udah disediakan sama Allah, kita harus bisa menjaga dan merawat. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, kalau di gunung atau pohon kan itu sudah ada yang dari Allah sudah dari dulu, dari pas diciptakannya. Nah, kita sebagai manusia harus bisa merawatnya. Jangan sampai ditebang. Kalau misalkan ditebang, contohnya kan bisa merusak alam. Seperti apa? Kayak pas kemarin banjir di Sulawesi. Nah, itu termasuk kerusakan alam. Karena kenapa? Karena itu pohonnya ditebang-tebang tuh. Ditebang sampai banyak dan bisa mengakibatkan bencana alam. Nah, jangan sampai seperti itu karena alam ini untuk kehidupan manusia itu sangat-sangat berguna, sangat penting sekali ya adik-adik ya. Jangan sampai gundul, jangan sampai tidak ada tumbuhan atau alam yang tersisa. Terus kalau untuk merawat hewan seperti apa? Nah, untuk merawat hewan ini kan hewan tuh kalau di hutan tuh bukan kita yang merawat, tapi kita jangan sampai memburu hewan-hewan tersebut, biarkan mereka hidup di alamnya. Nah, contohnya yang bagusnya kayak gimana? Yang bagusnya tuh contoh kayak adik-adik di sini ada yang tahu Owen sama Erika, mereka tuh sampai menanam 1000 pohon untuk Indonesia. Berarti apa itu? Hal yang bagus, hal yang positif, wajib ditiru, bukan wajib tapi bagus untuk ditiru ya. Bagus untuk ditiru, contohnya seperti itu. Jangan sampai kayak PT yang kemarin apa malah menebang pohon banyak sampai merusak kehidupan kita sebagai manusia, korbannya banyak kan. Itu berarti ulah manusia untuk manusia lagi. Terus contohnya kalau misalkan adik-adik di sekolah, nah adik-adik di sekolah bisa menjaga kebersihan lingkungan juga. Contohnya apa? Contohnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Bahkan di sekolah udah disediakan tong sampah yang adik-adik. Adik-adik tinggal masukin aja ke tong sampah. Ada yang mau organik dan tidak organik. Kalian harus bisa membedakan mana yang kering, mana yang basah ya adik-adik. Jangan sampai dicampur, oke? Nah, itu termasuk menjaga kehidupan juga, menjaga kehidupan untuk kenyamanan kita di sekolah. Kalau misalkan sekolah bersih, kita juga pasti nyaman untuk belajarnya. Betul nggak? Betul. Kalau misalkan di sekolahnya kotor, kayak misalkan WC kotor, musola kotor, atau kelas kotor, kita nyaman tidak belajarnya. Pasti merasa terganggu kan? Udah dari penciuman ya kayak bau itu. Kelas kita nggak nyaman, nggak fokus. Nah, mulai dari yang terdekat dulu, adik-adik harus bisa menjaga kehidupan dan melestarikan alam. Kalau misalkan di sekolah kan ada pohon-pohon ya adik-adik, dan bisa menyiramnya agar tidak mati, karena udara itu pasti dirusak oleh alam, nanti akan mengeluarkan udara yang
ya. A few moments later. Tadi adik-adik sudah melihat video dan juga udah ibu jelaskan. Di sini ibu pengen bikin kelompok ada 3 kelompok. Ini semuanya ada 18 orang kan ya. Nah, dibagi 3 berarti satu orangnya 6 orang. So, yang pertama kelompok 1 itu tugasnya sebagai esai, kelompok kedua itu tugasnya sebagai puisi, dan kelompok 3 itu nanti bikin poster. Oke, semuanya paham? Oke, dibagi dulu ya. Nah, ketuanya nih sama ibu dikasih kertasnya, nanti kalian isi di sini, oke? Nah, tugas untuk kelompok 1, adik-adik harus mencari referensi tentang melestarikan alam, Al-Quran, dan juga hadis. Kalian boleh berdiskusi menurut pendapat adik-adik semua, oke? Nah, untuk kelompok 2, adik-adik bikin puisi tentang melestarikan alam, nanti diwakilkan oleh ketuanya nanti ke depan ya. Nah, lanjut untuk kelompok ketiga, yaitu adik-adik bikin poster tentang melestarikan alam. Nah, nanti kalian boleh berdiskusi aja ya, boleh berdiskusi, nanti habis itu dijelaskan oleh ketua. Ternyata adik-adik pas mempresentasikan itu bagus banget. Sekarang tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, ibu puas sekali sama hasil-hasilnya. Kami menyampaikan materi yang sudah ibu sampaikan atau bisa menyimpulkan ringkasan yang ibu sampaikan, juga bisa menggambarkan hasil dari pembelajaran saat ini. Nah, tapi ibu pengen ada dari kalian satu orang yang bisa menjelaskan materi yang ibu sampaikan dari awal sampai akhir. Dan juga kalau misalkan ada yang mau bertanya juga boleh ya adik-adik. Nah, siapa perwakilannya, boleh ke depan? Oke, beri tepuk tangan untuk Indra. Oke, Indra, ternyata kamu bagus banget ya, bisa menyimpulkan dari awal sampai akhir. Ibu kasih nilai 10/10. Jadi tidak ada yang bertanya ya, semuanya pada paham? Semuanya pada paham? Alhamdulillah. Oke adik-adik, setelah yang sudah ibu ajarkan, apakah kalian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Diterapkan? Alhamdulillah. Jadi jangan sampai materi ini cuma jadi pelajaran aja tapi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar dulu aja dari hal yang sederhana, tidak di sekolah dan juga di rumah ya adik-adik. Sebelumnya ibu pernah menyampaikan tentang konsep Islam tentang alam itu ada berapa? Terima kasih adik-adik untuk waktunya, dan semoga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Mari kita tutup pembelajaran kali ini bersama ibu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik.